Perkenalkan, nama saya Trivena Siburian dengan NPM 2508201070. Di sini saya akan menjelaskan logaritma yang telah saya buat, yaitu yang pertama, logaritma menghitung total harga berdasarkan jumlah barang yang akan dibeli. Flowchart ini menggunakan percabangan bertingkat untuk menentukan harga satuan sesuai dengan rentang jumlah pembelian. Kita mulai program. Program diawali dengan simbol main. Di bagian ini kita mendefinisikan dua variabel, yaitu jumlah untuk menampung jumlah barang yang dibeli dan total untuk menyimpan hasil total harga yang harus dibayar. Kemudian program akan meminta kita lanjut input jumlah barang. Di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai jumlah barang yang akan dibeli. Jadi user akan mengetikkan berapa banyak barang yang ingin dia beli. Lanjut ke percabangan yang pertama, program pertama-tama akan mengecek apakah jumlah barang itu antara 1 sampai 5. Jika benar, harga satuan yang digunakan adalah 78.000. Maka total sama dengan jumlah kali 78.000, lalu program menampilkan output harga satuan sama dengan 78.000 dan total harga keseluruhan. Jika salah, maka program lanjut ke percabangan berikutnya. Jika jumlah barang tidak masuk ke rentang 1 sampai 5, maka program akan memeriksa apakah jumlah barang antara 6 sampai 12. Jika benar, maka total sama dengan jumlah kali 75.000 lalu menghasilkan output harga satuan 75.000. Jika salah, lanjut ke kondisi berikutnya, itu percabangan ketiga. Jika jumlah barang antara 13 sampai 20, maka harga satuannya adalah 72.000. Program akan menghitung total sama dengan jumlah kali 72.000, kemudian menampilkan output harga satuan dan juga totalnya. Jika masih salah, program akan melanjutkan ke percabangan berikutnya, yaitu jika jumlah barang antara 21 sampai 40, maka harga satuan menjadi 68.000. Program akan menghitung totalnya dan menampilkan hasilnya. Kalau jumlahnya tidak termasuk ke rentang itu juga, lanjut ke tahap berikutnya. Lanjut ke percabangan yang kelima, jika jumlah barang antara 41 sampai 99, maka harga satuannya adalah 65.000. Program menghitung total sama dengan jumlah kali 65.000 dan akan menampilkan hasilnya. Terakhir, jika jumlah barang yang dibeli jika masih salah, kita lanjut ke percabangan berikutnya. Yang terakhir itu jika jumlah barang yang dibeli 100 atau lebih, maka harga satuannya menjadi 58.000. Total dihitung dari jumlah kali 58.000 lalu akan menampilkan hasilnya. Setelah semua percabangan selesai dan hasil yang ditampilkan, maka program akan menuju ke simbol N untuk menandakan program telah selesai dijalankan. Di sini kita akan mencoba menjalankan programnya apakah bisa berjalan dengan benar. Kita masukkan jumlah, misalnya itu 5. Program akan menampilkan harga satuan 78.000, maka totalnya adalah 390.000. Kita masukkan yang lain itu contohnya 60. Maka harga satuannya itu adalah 65.000, lalu itu totalnya 390.000. Kita coba lebih dari 100, misalnya 110. Harga satuannya menjadi 58.000, lalu totalnya adalah 638.000. Selanjutnya kita masuk ke logaritma yang kedua, yaitu logaritma untuk menghitung body mass index atau BMI serta menentukan kategori berat badan seseorang. Kita mulai program. Program dimulai dengan simbol main, lalu mendeklarasikan 3 variabel bertipe real, yaitu berat, tinggi, dan hasil.
Variabel ini akan menyimpan data berat badan, tinggi badan, dan hasil perhitungan BMI. Langkah berikutnya adalah bagian input. Program pertama-tama menampilkan pesan berapa tinggi kamu dalam sentimeter. Di sini pengguna menginput nilai tinggi badan dalam sentimeter. Lalu program menampilkan pesan berapa berat badan kamu dalam kilogram. Di sini pengguna juga menginput berat badan dalam kilogram. Setelah kedua data dimasukkan, program menghitung nilai BMI dengan rumus hasil sama dengan berat per tinggi kali tinggi. Selanjutnya, program akan menentukan kategori berdasarkan nilai BMI dengan beberapa kondisi yang bertingkat. Jika hasil kurang dari 18,5, maka program menampilkan output hasil BMI, terus lalu output menampilkan your BMI sama dengan underweight, artinya pengguna memiliki berat badan yang kurang. Jika hasil antara 18,5 sampai kurang dari 25, output menampilkan your BMI sama dengan normal, artinya berat badan pengguna ideal. Jika hasil antara 25 sampai kurang dari 30, maka program menampilkan output hasil BMI sama dengan output your BMI sama dengan overweight. Artinya pengguna memiliki berat badan yang berlebih. Jika hasil antara 30 sampai dengan 35, output your BMI sama dengan obese. Artinya pengguna sudah masuk dalam kategori obesitas. Jika hasil lebih dari 35, output your BMI sama dengan extremely obese. Artinya pengguna mengalami obesitas yang berat. Setelah salah satu kondisi terpenuhi dan hasil ditampilkan, program menuju ke simbol N yang menandakan program telah selesai dijalankan. Kita coba untuk menjalankan program dengan memasukkan nilai tinggi. Saya masukkan tinggi saya itu 155 dengan berat badan 50. Nah, BMI saya itu underweight, itu kurangan berat badan. Sekian penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.